Halo semuanya, selamat datang lagi di mana? The Lazy Gadgets. Kalau kata David, The Lazy Dog tadi. Dia search gue The Lazy Dog. Oke, jadi hari ini sesuai janji kita yang sudah sangat lama tidak terrealisasikan karena Luis tidak mau datang ke kantor, tidak mau syuting ya. Sekarang akhirnya kita bisa syuting yang namanya Rapid. Apa? Bentar, itu Nggak fokus. enggak. Oh, 2 jam ya? 2 hour kan itu? 2 hour. Oh, ya gue kira 22 menit anjing. Jadi gue ulang lagi nih. Oke, hari ini kita disponsori oleh, kalau kata Luis tuh The Lazy Monday Mousepad ya, Desmet. Padahal nama itu adalah Kanagawa. Kanagawa. Karena semua yang wave itu Kanagawa. Great Wave Mau- of Kanagawa. Mau apa aja, tebel banget lu masukin nih. Si Sony yang masuk. Masukinnya ribet banget. Masukin. Terlalu tebel. Yuk kita buka dulu banner ini bagaikan membuka kayak baliho-baliho pecel lele ya. Ya, ini Desmet guys. Desmetnya The Lazy Monday. Ini sampel sebenarnya, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tapi kalian tidak usah tahu bagian mana yang diperbaiki. Tapi intinya ini sampel, warnanya kurang lebih seperti ini, dan limited to 100 piece ya. Gue nggak tahu, kalau otak cuan gue bekerja, gue naikin ke 200, tergantung. Pokoknya kalau kalian terima tuh produknya sudah mantep lah gitu. Iya, Ini kan masih coba-coba kan. Coba-coba. Nah, nanti yang udah nyampe ke kalian udah bagus, tenang saja. Oke, jadi untuk Rapid hari ini, ayo Rapid itu apa? Rekomendasi apa penguras isi dompet? Kan racun. Oh ya, racun isi dompet. racun penguras isi Panjang dompet. amat lu rekomendasi. Ya, salah. Nah, hari ini episodenya adalah episode 5 keyboard gaming bukan terbaik, tapi yang ada di kita. Iya, yang sebenarnya yang paling oke buat pandangan kita sih sedangkan. Mungkin Iya. nanti kita kasih skor per skor aja kali. Iya, jadi nanti kita akan kasih skor per skor. Kita mulai saja langsung ya, sembari gue membuka Tokopedia, walaupun saya tidak sponsor ya Tokopedia, tapi untuk mencari harga-harganya ya. Mau paling atas dulu atau yang mana? Terserah Anda. Kita mau random pick juga boleh, mau tengah juga. Oh ya, untuk next episode-nya adalah 5 keyboard lokal, bukan yang terbaik tapi yang ada di kita. Tapi tetap judulnya 5 keyboard termurah. Betul. Soalnya biar gitu kan. Kasihan TLG udah nggak ada yang nonton ya. Bentar lagi tutup sih. Lanjut. Oke, keyboard pertama Luis, silahkan. Yang paling menarik menurut gua sih ini. Agak cepet ya mainnya. Iya, ini yang paling gitu. Oh, ini untuk layoutnya beda-beda semua. Jadi Oh ya, betul. mungkin kalian akan sedikit bingung. Jadi ini benar-benar based on preference kita dan based on opinion kita sih sebenarnya. Oke, yuk. Next pick. Ranger Black Widow V3. Oh, kotaknya udah ada ini apa sih namanya? Yang coklat-coklat itu loh, yang biasa di barang-barang yang nggak pernah pegang. Telur alien. Emang telur alien? Telur semut. Bukan rayap. Bukan. Semut. Black Widow V3 Mini Hyperspeed. 65% dengan Ranger Green Switch Tactile and Click Key. Ranger sekarang ada berapa switch ya? Dia ada 3 sekarang. Ada tactile tuh orange, yellow tuh linear, yang hijau tuh tactile. Kalau yang buat Black Widow series. Soalnya kalau Huntsman tuh beda. Click Key yang hijau maksud lu? Iya, Click Key hijau. Yang kuning tuh yang enak ya? Yang kuning tuh linear ya, itu gua ada di rumah. Yaudah nanti, jadi di sini Click Key tapi nanti ASMR-nya linear. Iya. Oke, packaging-nya cukup simpel ya. Seperti biasa, eco-friendly ya. Ya, eco-friendly Razer. Bapak Min Yang Tan. Biar ya kosnya murah juga gitu kan. Tulisan-tulisan dan stiker. Stiker biasa. Ya, stikernya udah gue ganti. Harusnya stikernya yang chroma RGB tuh nggak? Yang baru itu. Iya, Gua ganti. diganti. Karena mau gue tempel ke papan tulis gue. Oke, ini juga sangat murah ya, terkesan sangat murah. Oke, silakan dibahas tulis sembari gue. Ini keyboardnya guys. Jadi keyboard ini kenapa menarik? Salah satu faktor yang dia menarik adalah dia ini wireless. Wirelessnya itu 2,4 GHz. Jadi ada dongle dan tempat dongle-nya itu bagus ada di belakang. Jadi bisa dibuka gini kan. Nah, ini dongle-nya nih. Iya, itu salah satu Ini dongle hal menarik. 2,4 GHz. Terus dia bisa Bluetooth juga gitu, dan kita bisa switchernya itu di belakang untuk on off. Nah, ini udah nyala ya, gue coba ke 2,4 GHz. Ini kalau USB. Oh, Nggak usah, kan udah nyala. Oh iya bener juga, tapi kan beberapa tadi nggak wireless, makanya gue ambil Ya, keyboard. ini kan kayak misalnya ini RGB juga. Terus ya tadi udah gue bilang dia ada switchnya di sebelah sini, dia bisa 2,4, bisa Bluetooth juga kan. Kalau dimatiin, kalau nyalain Bluetooth juga bisa. Ya kurang lebih seperti itu yang bikin ini menarik, karena koneksinya wirelessnya itu ini ke radio frekuensi 2,4 GHz, jadi delaynya udah minimum banget lah. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin wireless pun itu sebenarnya ada pengetesannya kan. Iya. Kalau kita ngomong sampai ke scene kompetitif, kenapa wireless di gaming tuh bisa mahal tuh sebenarnya
ada research lah yang mereka lakukan di belakang, tapi bukan sekedar cuman yang penting bisa wireless gitu. Ya enggak. Dia memang udah dites bahwa ini delay-nya sudah minimum banget lah dan bisa digunakan untuk game-game yang kompetitif. Nah, ini dia dapat kabel USB to Type-C untuk Ya, ini interface-nya Type-C. Tapi yang menarik sebenarnya dari keyboard ini Layoutnya 65%-nya oke. Kalau dari sisi keycaps dia ABS double shot. ABS double shot. Cukup tebal atau cukup oke? Cuman kualitasnya buat gue ini oke. Oke. Dibandingkan ABS plastik yang biasanya gue temuin. Oke. So far ini paling bagus. Dari gue sih sebenarnya desainnya keren banget yang ini. Terus kita udah tahu RGB-nya Razer tuh udah nggak ada lawannya kan. Terang paling terang nggak ada yang ngalahin. Betul. Nah, terus dia nggak meninggalkan kan Black Widow tuh biasanya ada dagunya kan. Nah ini tuh di sini meskipun kecil tapi dia tetap ada tidak meninggalkan identitas dari Razer Black Widow. Dan ini juga keren banget sih sebenarnya yang bagian bawah ini. Iya betul. Nah, cuman dia plastik. Ya dia plastik. Karena yang dia kejar adalah portable dan gampang dibawa kemana-mana oleh pro player. Walaupun kalian kalau mau bawa juga silahkan. Cuma sayangnya emang menurut gue sih sedikit kekurangan buat dia yang harganya di 2.800.000. Dia itu nggak punya dust cover dan carrying case mungkin. Iya, carrying case. Karena kan niatnya portable. Iya, tapi dia malah ngasih kita plastik. Betul, plastik yang tadi itu. Iya, yang udah buang. Yang sudah gue buang. Oke, jadi ini yang pertama. Nanti kita akan bahas menurut kita kira-kira nilainya berapa nanti? Iya, ini kita bahas outernya ya. Nanti baru kita coba-coba ngetik walaupun ya urusan Switch. Pokoknya ini dan dia lewatnya 60%, total 65. Iya, 65%, sorry. 65% karena ada tambahan ROM di sebelah kanan. Ini siapa yang muter spasi gue? Oke, silakan lanjut. Ya lanjut mau yang ke saingannya. Kan ini dia. juga saingan ya sama. Enggak, ini dulu. Ini kan ini lebih murah harganya. Oh, nah, ini dulu. Ini yang saingannya sebenarnya. Ini kompetitor lah bisa dibilang. Ini jujur aja gue belum nyobain banget nih yang ini. Gue udah nyoba tadi. Saya barangnya baru nyampe. Ini salah satu barang yang sebenarnya gue sangat-sangat tertarik. Ini dari siapa yang pinjemin? Dari GGS. GGS boleh minjem nggak? Tapi nggak usah dibalikin. HM. Soalnya salah satu yang paling menarik dan gue demen banget. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Ada foamnya, kotaknya ya. Ininya juga kain. Jadi gue agak menyayangkan aja untuk yang Razer, walaupun ya kita tahu eco-friendly. Iya, eco-friendly / cost-friendly. Nah, ini juga ada kabel USB to Type-C. Sama lagi kayak nggak ada. Ada. Oh, ada apa tuh? Dongle extender. Oh, dia dongle extender ada di sini. Dongle extender, terus. Dongle-nya mana? Dongle dalam. Hah, mana? Hah? Oh iya, ketinggalan di laptop gue. Berarti ketinggalan di laptop. Ya pokoknya gitulah. Oke, lanjut. Ini dia sebenarnya layoutnya sama si Black Widow V-Trim ini. Dia tuh layoutnya 65%, jadi ada cluster di sebelah kanannya lagi tambahan. Cuman yang menarik itu adalah dia tuh kita dapet ini dust cover. Yes. Dust cover atau sebagai alas ini keyboardnya juga bisa gitu. Betul. Nih, ditaruh gini nih. Set gitu, ini bisa. Atau mau dibalik gini jadi cover juga bisa gitu. Nah, jadi ketutup gitu kan, bisa ketutup. Yang kalian bisa pakai juga dengan riser ya. Nih, riser lu naikin, lu pakai di sini. Jadi tinggi. Itu tetap masuk. Jadi dia udah memperhitungkan semuanya, tapi ini tidak. Yeah. Untuk bagian paling menarik dia, gimmick dia. Ya, ntar nanti. Jadi di sini ada yang namanya touch sensor, di mana tadi gue udah cek juga di aplikasinya. Untuk touch sensor ini emang bisa digunakan untuk volume up, multimedia, makro bisa, text function juga bisa. Betul. Buka website tadi gue lihat juga bisa. Jadi selain untuk media button, ini semuanya juga udah cukup lengkap dan battery life-nya kalian bisa cek di sini. Nah, di situ hal yang menarik juga dari si ROG Falcon ini. Nah, untuk koneksinya sendiri dia juga 2.4 sebenarnya, cuman dia nggak ada Bluetooth, so gue cuman 2.4. Mana kotaknya? Ayo, keluarkan kotaknya. Kotaknya sih tidak menunjukkan bahwa dia punya Bluetooth. Jadi dia memang radio frekuensi doang 2,4 kHz nih kan. Nah, 2.4. Nyimpan dongle-nya di sini. Sebenarnya kalau by bahan sama plastik. Cuman ya tetap mempertahankan bawahnya keyboard ROG semuanya begini, ada garis. Laptopnya sih, laptop ROG kan menyilang gitu gitu kan. Ya, tapi kalau kita lihat ROG yang kayak scope kayak yang lama itu semua begini. So far sih dia switch-nya Cherry. Oh ya, switch-nya Cherry, jadi lebih general sebenarnya. Sebenarnya so far sih yang agak membedakan ini tuh adalah masalah ininya, apa sih bahasanya? Profilnya. Profilnya tuh berbeda. Iya, betul. Dia tuh lebih pendek. Dan keycapsnya itu lebih kecil-kecil. Lebih low profile sih. Iya, lebih low profile, jadi harusnya lebih terasa lebih pendek juga. Dan untuk bagian shift-nya, enter-nya,
terus bagian backspace ya itu dibikin lebih kecil. Betul. Jadi secara looks dia tetap terlihat lebih minimalis. Iya, lebih kecil juga. Jadi itu kenapa gue pribadi sebenarnya gue suka main ini, cuman dengan gimmick-gimmicknya dan desainnya gue lebih prefer yang ini. Oke. Cuman mungkin nyari keycapnya nanti susah soalnya kecil-kecil kan. Iya, soalnya pasti nanti naik. Iya. Jadinya beda kan profilnya. Dan ini juga backspace-nya kan lebih pendek, CV juga lebih pendek. Jadi pasti nyari keycap susah. Tapi setidaknya nggak kotak. Ya. Susah dipencet. Iya. Tapi udah kita biarkan dia pakai ini. Oke, lanjut. Ini Valkyrion. Oh, harga belum harga? Oh, harga. Ya, sambil lanjut gue cari harga. Agak gue buka Soalnya ya. setahu gue harganya sama. Kita buka yang kecil-kecil dulu, nanti yang besar nantilah. Valkyrion tuh di 2,2. Lebih murah daripada Black Widow. Si Black Widow. Ya mungkin ekstra Bluetooth lah ya, ekstra Bluetooth si Black Widow Fit ini. Murah ya guys ya. Jangan kalian kira Bluetooth itu murah. Daftarnya sih yang mahal. Ya, jadi ini salah satu keyboard yang sebenarnya menurut gua cukup malas dibikinnya. Tapi cukup bagus hadiahnya Jel. Ada keycaps Corsair, ada space, sama ada puller. Yeah. Sama ada kabel Type-C itu USB-A. Sama. Ya, sama, dan ini kayaknya menurut gue yang paling salah satu keyboard ini dari Corsair, ini namanya Corsair K65 Mini. Gitu. Dan gue sebenarnya pas keyboard ini rilis tuh gue agak kesel. Kenapa namanya K65 Mini gitu? Kenapa gitu? Karena kan K65 dulu tuh TKL ya kan. Nah, terus tiba-tiba kan 65 Mini RGB gitu. Jadi naming scheme itu membingungkan kita gitu. Karena nih kayak maksud gua kalau udah angka kan harusnya menyesuaikan sama layoutnya. Kayak ya dong, kayak misalnya K65 harusnya mungkin keyboardnya 65, K60 tuh 60 ya, harusnya gitu dong. Oh iya, make sense. Kecuali lu nggak mau pakai angka. Betul. Kalau angka mungkin ya terserah deh, kayak Valkyrion kan nggak angka kan. Ini tuh pakai angka. Soalnya emang dari dulu dia udah terbiasa dengan angka itu. Angka itu kan sebenarnya bukan untuk key-nya tapi lebih ke kelas ya kan. Betul. Kalau di Corsair seperti itu. Cuman ya pas gue denger namanya gue agak kesel aja gitu. Kenapa namanya gini gitu. Oke. Nah, ini harganya kalau nggak salah di sekitar 1,5 juta harusnya ya. Coba Jordi sambil cek. Untuk 1,5 juta sebenarnya kalau ngomongin ekos market gaming sendiri sih, ini kompetisinya tuh harusnya sama The Q1 Mini gitu ya. Cuman masalahnya kalau di Indo sendiri kan mechanical keyboard tuh udah luas. Jadi kayak mungkin 1,5 juta tuh untuk Corsair 1,6 bener. 1,6 ya betul. 1,6 tuh mungkin value-nya sedikit mahal ya. Kalau dibandingin sama keyboard-keyboard yang sudah beredar sekarang, apalagi dia size-nya itu 60%. Iya, nggak punya. Tidak hot shop juga. Tidak ada arrow. Tidak ada hot shop juga. Yang paling penting sih hot shop. Cuma maksudnya di sini tuh nggak ada sama sekali gitu. Switch-nya apa? Switch-nya di Cherry selalu. Cherry. Betul. Best friend-nya dia ya. Dia tuh best friend banget lah. Ini speed RGB. Ya, ini MX Speed. Ya, feel-nya sih oke ya. Cuman ya karena dia basic banget gitu, basic 60%, nggak ada foam, nggak ada apa. Kalau sekarang kan mungkin keyboard-keyboard 60% tuh udah ada foam, udah pre-loop semuanya. Tapi meskipun ini nggak pre-loop, tapi stepnya oke loh. Stepnya oke? Ya, stepnya oke banget itu. Tapi tetap loh, diingatkan, jangan disamakan brand lokal dengan brand luar. Ya, karena ini sebenarnya gaming brand kan. Jadi tuh mungkin secara market tuh beda lah sama market mechanical keyboard brand yang dia sasar kan bukan ke lokal, bukan ke mid, beda. Betul. Jadi mungkin ya ini lebih ke orang-orang yang datang ke toko, mungkin 5 nggak ngerti barang, gue mau keyboard kecil, apa Corsair oke nih, wah gitu. Terus kan kita masih ngomongin masalah dia sync RGB-nya juga. Ya, karena kan kalau IQ itu kan sebenarnya salah satu software yang cukup cukup gila gitu. Maksud gue dari sisi customisasinya, dari sisi integrasinya dengan barang-barang yang lain, kayak dia sama fan RGB-nya juga bisa nyambung masalahnya kan sama keyboardnya gitu. Jadi makanya jangan melihat, ya maksudnya jangan melihat sesuatu cuma dari harga sama fitur yang ditawarkan, tapi coba lihat dari lebih luas sih. Iya, gitu. Karena kan lihat ini brandnya siapa, target marketnya siapa, berbeda nggak sama yang lokal-lokal gitu. Oke. Ya kalau lebih seperti itu, dia space bar-nya juga lucu ya. Dia RGB juga. Mau dinyalain? Oh iya, lupa dinyalain. Mana tadi? Kotaknya di loose itu. Oh ini nggak wireless? Enggak. Oh ini nggak wireless, guys. 1,5 juta. Mic gue mau jatuh dong gara-gara dia. Gue kira tadi wireless, aku bingung kenapa lu nggak nyalain dari tadi. Dia tidak wireless, unfortunately. Dia try mount. Nih, Type-C.
Cuman dia ininya sih kabelnya sih keren loh ujungnya. Iya, kabelnya bagus. Kabelnya sih bagus. Kabelnya bagus. Dibandingin sama 2 ini. Iya, yang tadi wireless bro. Wah, wireless. Nggak perlu kabel. Iya. Nggak perlu kabel. Mana kok nggak nyala? Mana? Kok bisa dual gitu? Oh enggak, nih mungkin bentar. Enggak, itu bisa dual. Oh, oke. Kasih lihat. Ini mungkin efek RGB-nya ya. Ini efek RGB-nya tuh. Nih, lu dari kiri, gue dari kanan. Iya. Oke, gitu lah dia efek RGB-nya. Jadi dia bergabung gitu loh. Harusnya bisa diganti juga nih dari sini ya. Harusnya dari FN. Harusnya dari FN. Nah, ini kan bisa ganti-ganti warna lah ya di sini. Ya, wajar lah. Kalau seperti itu ini. Corsair K65 Mini RGB. Oke, kita udah selesai pindah. dengan sebenarnya masih ada beberapa brand. Oh, dapat dust filter. Ya kan ini mal-mal nggak ada. Oh, dust cover ya. Dust filter kan bukan kipas. Oh iya. Dust filter tuh di PC ya biasanya. Dapat dust Ini cover. kita baru ngomongin kecil ya. Sebenarnya masih banyak lah keyboard yang gaming yang size-nya kecil, cuman ya baik-baik lagi. Adanya ini, Bos. Adanya ini, Bos. Jadi ada ya, sih yang lain. Cuman ya nanti Yang udah lama, jadi kayak Cinosa, ada gua. Pikachu, ada. ya betul. Nah, ini adalah salah satu keyboard full size kesayangan saya. Udah agak full ya, 3 keyboard aja udah full. Ini panjang banget nih. Berat lagi. Berat nih keyboard. Nah, ini bukan kotaknya sih males bukanya. Iya. Simple sebenarnya kotaknya. Lepas nggak tuh? Ya udahlah, nggak patah. Harus apa patah? Patah nggak? Enggak patah. Kalau patah kan gue tinggal minta lu beliin yang baru. Nggak ada itu yang jual, gila. Jadi itu masalahnya. Lu cari sampai ada. Berat. Oke, ini gue mau Ini gua pegang buang. karena ini pasti nyetrum ya kalau colok. Untuk Jadi mau pakai mending sendal. dijelasin dulu. Oh ya, lu pakai sendal. Gua pakai sendal, nggak Gua colok. Mana gitu? Nyetrum. Oke. Ini William yang pakai jorok banget. Cok. Apa? William yang pakai kan nih? Enggak, itu karena udah nggak kepake lagi, jadinya makan debu. Oh. Dia taruh di rak doang. Gue pakai kalau ngurusin data doang. Terus colok sih? Oh, di SDMI. Gue nyolok SDMI dari tadi. Tuh. Nice. Cuma ini lampunya udah mati, yang N udah rusak sendiri dia. Oke. Jadi lu nggak Jadi ini adalah Logitech G813 ya? Iya. Ya ini Logitech G813. Ini tuh mungkin di waktu orang-orang pada bikin keyboard mini, keyboard wireless, apa segala macam. Sebenarnya ada wirelessnya, cuman Nggak masukin dong. nggak masukin Indo sayangnya. Nah jadi Sekali lagi wireless tuh mahal. ya wireless mahal, jadi Izinnya. mungkin ngurusnya atau apa Iya. lama, jadi nggak masuk gitu kan. Nah di antara semua brand-brand keyboard bikin yang mini, bikin yang apa kan, ini bikin low profile sendirian. Iya. Gitu. Ini Logitech ini memang paling apa ya? Mungkin pengen mencoba sesuatu yang berbeda mungkin Betul. dibandingkan dengan merek-merek lain. Dia ini switch low profile. Gue nggak tahu nama switchnya apa Kan ada harusnya di kotak. di kotak. Apa gitu? GL Clicky. Nah ini dia menggunakan switch GL Clicky dari Logitech ya. Nih dia suaranya clicky banget dan dia tuh low profile, jadi tuh bener-bener tipis banget nih. Gue harusnya tuh di sono kelihatan tuh. Iya, dan Kan, tipis banget nih. travel distance-nya pendek banget. Ya travel distance-nya tuh pendek banget. Mungkin kalau buat perbandingan dia tuh lebih ke keyboard laptop harusnya. Iya. Pendeknya. Sebenarnya yang paling dekat yang bisa gue rasain tuh yang dulu tuh gue Gamdias apa? Ya, Gamdias yang dipakai Sony kan. Iya, itu yang paling. Cuman kan itu udah mulai kotor jadi. Ya, udah ini mulai mungkin lebih kalau kalian mau bayangin nih kayak keyboard laptop cuman lebih clicky lah. lebih tebal dikit juga lah. Lebih tebal dikit gitu. Dan ini panjang banget gila dibandingkan Karena dengan dia full punya size. dia full size. Terus dia punya makro. Makro di sebelah. Nah, terus di bagian atas dia punya media wheel, dia punya profile button. Itu yang ngebuat ini keyboard. Sama ada USB hub juga satu sih. Nah, ada USB hub yang ngebuat keyboard ini tuh jangan terus jangan tempel-tempel Oh, iya, gua. iya. Membuat keyboard itu sangat-sangat apa ya istilahnya? Sangat bulk kalau lu punya meja yang kecil. Jadi mungkin nggak rekomen ya buat yang meja yang gede ya. Sebenarnya yang rekomend tuh menurut gua adalah yang versi wireless dia Yang TKL. Nah, Iya, itu lebih menarik sih. Itu sebenarnya. sangat-sangat menarik buat itu gua. lebih menarik Cuman daripada ini. balik-balik lagi nggak rilis di Indonesia. Sayangnya Jadi gua akhirnya ya udah, yang penting kita masukin yang ini aja. Iya. Karena ini cukup menarik lah. ini salah satu keyboard yang tetap akan gue simpen walaupun gue punya keyboard apapun gitu karena emang terasa premium ya dan emang jarang yang ada low profile kecuali mau custom kan. Cuman kalau keyboard low profile memang bukan buat custom sih. Mungkin memang lebih buat orang yang langsung pakai aja gitu kan. Karena keycapnya sendiri nggak ada yang jual bos. Tapi tetap Yang ya dari dulu dari awal gue di Cranky Tech sampai sekarang yang gue review Corsair tuh, atau Cooler Master gue lupa.
raw makro tuh selalu mengganggu Iya, memori. Kalau kita dulu biasa naruh tangan tuh di sini ya. Iya, Jadi kan? tuh geser-geser ke sini. Jadi kita kalau gimana tuh klik G1 iya, gitu. malah iya bener kapan cepet yang ini. Itu hal yang terjadi sampai sekarang. Oke. Kalau Lo ada habis impresi itu- apa nggak untuk keyboard ini? Nggak ada sih low profile ya. Bukan market gua intinya mah. Tapi lo nggak suka keyboard ini? Walaupun ada yang wireless sama yang TKL. Nggak. TKL mungkin masih make sense, cuman buat gua low profile no go lah buat gua. Oke. Low profile gua lebih prefer yang kayak biasa. Aquion ini atau Corsair segala macam. Oke, cabut. Ya cabut aja. Oke, keyboard terakhir. Yang kotaknya paling tebal sendiri. Berat. Lumayan berat juga. Cuman ini nyetrum banget sih. Karena sebenarnya aluminium, besi. iya. Capek Ini banget kalau gimana? pakai ini keyboard. Ini dulu. Auto open jet. Oh ya. Mohon maaf. Seperti biasa ada kartu-kartu ucapan ya. Gimana sih? Ini dulu. Oh, buka ini. Di lock-lockin sama dia. Ini padahal baru gue masukin sih. Nah, Ada. Wow. baru tuh. Ada wrist apa tuh? Nggak, itu jatuh. Nggak ada. Ini Oh, juga ada turun. foam. Ini cukup lengkap sebenarnya paketnya. Saya cek keluar guys. Itu Huntsman Analog. Oh, ya tadi G813 berapa harganya? Gila Baso 3 itu sekarang 26. 2,6 juta. Sama si dua ini. Ya Valkyrie sama Black Widow. Kalau yang versi wirelessnya itu masih di 4 sampai 5 karena nggak resmi di Indonesia. Jadi lu tuh masukinnya nggak resmi. Nah, ini dia guys. Ini menarik juga nih. Maksud gue secara fitur Switch dia menarik. Oke. Banget. Tapi Ini dari ya. packagingnya sendiri dia udah dapet dust cover, kabel tebel segede gaban karena Ini satu- kabelnya 2 lagi tuh. Nih, 2. powernya sih sebenarnya. Iya, powernya 2. Power sama Dia ada hub juga nggak ada? ada dia ada hubnya. Oh, di samping. Iya. Iya, dia ada hub makanya kabelnya 2. Dan ini versi versi 2-nya. Kalau yang versi pertama tuh yang awalnya kabelnya masih yang nempel itu dulu, baru Iya, dibagi 2. Jadi berasanya tuh bener-bener tebel banget di meja. Ya ini malah dibagi 2 ribet sebenarnya kalau menurut gue ya. Oke. Nah, ini coba colok. Dia pakai Type C bro, satunya lagi. Keyboard dia tuh pakai Type C. Ini buat apa? Buat HP ya ini ya? Ini buat hub, setahu gue. Iya. Oh kalau dulu tuh lampu sama ini kepisah. Wah. Iya. Kenapa lampunya tuh Razer? kepisah. Kenapa tidak satu kabel? Gue nggak punya Type C ya? Tahu? Gue nggak punya. Oh ada deh. Ada. Yuk lanjut. Lanjut. Ini Razer Huntsman Elite ya? Huntsman Elite Itu analog. Iya, Razer Huntsman V2 V2 analog. Elite analog. Razer Huntsman V2 analog. Oh ya, Razer Huntsman V2 Analog. Analog. Udah itu doang, nggak ada panjang. Ya dia lewatnya full size sama kayak tadi G813, cuman dia nggak low profile. Jadi dia ini nggak low profile dan dia yang dia tuh switch-nya linear. Dia tuh analog Ya, optical. betul, dia tuh analog optical. Jadi opticalnya ini mungkin bisa diibaratkan kayak kita lagi main R2 L2-nya controller PS4 gitu. Jadi kita kayak mau main mobil balapan gitu ya, Forza atau apa, kita bisa pencet sedikit dia ke inputnya sedikit juga gitu. Ya kurang lebih gitulah. Harusnya bisa membayangkan ya kurang lebih seperti apa. Terus yang menarik selain itu dia ada ini knop-knopan. Iya, knopnya salah satu. Knop-knopnya lucu sih di sana ini ya. Ada media buttonnya juga di sana cukup lucu dibandingkan yang tadi ya. Terus RGB-nya. ya RGB-nya juga terang gitu seperti biasa. Terus muter juga. Apa Betul. namanya side glow Iya. sama Side glow nih di sampingnya. Nah, sama Ada ini. wristnya. Bentar, tapi sebelum itu abis itu apa? Keycapnya dia base double shot sama kayak si Black Widow V2. Ya, V3 Mini. Nggak ada bedanya, udah sih kayaknya paling sama ini side glow tadi. Enggak, switch-nya itu tuh analog optical kan. Iya, analog optical. Jadi dia tuh punya satu gimmick di mana kalau lu tuh bisa ngeset dua apa istilahnya? actuation. Dua actuation. Jadi ketika lu pencet di actuation pertama lu keluarin grenade, di actuation keduanya lu udah langsung buang grenade-nya. Jadi dalam satu tombol Tekan tuh, dikit sama dalam gitu. nah itu dua fungsi yang berbeda, itu dua fungsi yang continuous gitu. Jadi so far baru dia yang punya. Iya, software baru dia. Steel Series punya cuman nggak kayak gini Steel sih. Series kan sistemnya lu bisa ngatur actuation lu. Sejauh apa kan? Nah, Iya. kalau ini tuh kurang lebih sama tapi mungkin Dia tuh kayak Wooting One dulu kan. dibawa ke next level lagi Iya, iya. yang sebenarnya juga tidak berguna. Kayak gitu. Karena enakan pakai controller, ya kan? Betul. Cuma Kalau maksud mau gua, mendapatkan fitur itu. Dua fungsi itu mas menurut gue sih belum nemu case-nya Ya. gunanya Nah, tuh ini buat apa. mungkin secara inovasi ini oke lah ya. Mungkin harganya Mungkin berapa? kedepannya akan begitu. Harganya tuh di 4,1, 4,2. 4,2. Oke, siap bos. Paling mahal nih di episode kali ini ya.
Terus udah, tadi side glow, terus dia bisa ini juga. Nah, ini jadi salah dia satu. ada refresh juga dapat. Dia tuh magnetic dan bisa nyala, bos. Tuh, kalau Nah, nyala nggak? Oh, ada nyala tuh. Nyala, Tuh kan nyala. bawahnya. Set tuh. Nah, dari sini mungkin nggak kelihatan ya. Iya. Ntar di biro lah ya. Kayak gini. Jadi dia bakal gitu. ngikutin warna. Dan dia tuh kan zone warnanya tuh bukan yang kayak satu garis gitu, tapi kayak lu bisa semua. set per point gitu loh. Iya, dia tuh per key lah ibaratnya. Per zone. Per Mungkin zone. kalau yang di refresh Bukan ya. zone sih, zone kan udah begini. Per key lah, sebenarnya udah lah, zone kecil lah intinya. Ya, Nanti lah. ya kayak gitulah kurang lebih seperti itu ya. Dan sedikit perubahan dia juga dari versi yang pertama, karena kan gue nyobain pertama kedua tuh. Yang pertama tuh untuk refresh itu sampingnya ada aluminiumnya. Oh, oke. Jadi kalau Nyetrum. branding lu nggak bener dia trum. Ini enggak, Karena tapi kan ini dibikin ke bawah sama dia. ya, Jadi ya, semuanya ya, ya. itu bantalan, bawahnya berwarna. Plastik sih malah sekarang ya. Iya. Oke.
Sudah? Kita Cukup? masuk ke konklusinya aja. Penilaian. Sebenarnya agak nggak fair ya karena lewatnya beda-beda ya. Tapi let's say Lu dulu. Kasih penilaian. dari sisi apa dulu? Jangan langsung Terserah, overall aja. Jangan overall dong. Dari build quality. Kepanjangan nanti. Kepanjangan ya udah kita overall. Overall. Dipendekin sama Luis. Overall ya. Nomor 1 gua Falchion pasti. Oke. Falchion, walaupun ya kita bagi Kasih skor berapa? kan kita ranking aja, nggak usah kasih skor. Oh, ranking, oke. Bahaya. Ranking aja. Iya. Oke, boleh. Walaupun layoutnya agak beda, tapi I think I can live with this thing lah. Maksud gue bisa stay dengan ini dan ini udah cherry juga sebenarnya. Jadi kalau untuk urusan quality switch-nya harusnya aman dan dia nggak wobble juga. Tadi gue udah coba tuh, sangat-sangat aman. Ya, cukup oke stabilizernya. Cuman ya di sini emang agak, tapi kan dia kecil ya kan. Nah, jadi karena gimmicknya pertama 65 lu udah dapet arrow, lu bisa ganti. Harganya lebih murah juga daripada Black Widow ini. Desainnya juga keren, pokoknya ya nggak tahu ROG itu selalu mengeluarkan inovasi aneh aja sih menurut gue. Gimmick lah. Iya, kedua itu ini G913 karena bentuk kesedihan gue. Bentar, mic gue mana? Oh itu. Bentuk kesedihan gue G813 karena nggak punya versi wirelessnya dan nggak ada TKL-nya. Kalau ada itu pasti udah bagus banget. Keyboard daily driver gue karena emang enak banget, tapi ini akan kepake banget kalau gue lagi emang perlu. Pengen aja sih sebenarnya, kan gue sekarang udah anaknya udah main linear ya. Iya. Sejak lu ya, gue udah gak pernah pakai Cherry MX10 lagi karena gue ngerasa jijik juga sekarang denger. Tapi ini gue masih suka sama suaranya dan memang low profile-nya Clicky sama yang biasa Clicky tuh beda banget sih. Feel-nya juga ya. Low profile nggak sekek. Itu kayak menjijikan gitu, tapi yang itu enggak. Oke, lanjut yang ketiga. Ketiga ini Black Widow V3 Mini. Simply karena wireless dan enteng, warna oke, dan koneksi ada lengkap juga koneksi lengkap walaupun wirednya tidak akan saya gunakan, tapi semua by basic build quality harga yang masih oke lah. Ya. 4 Huntsman. Actually gimmicknya semua oke. But harganya kemahalan, too much. 4 juta bos. Iya, 4 juta harga too much, kabel gede, full size. Gue nggak suka full size, preferensi pribadi. Tapi kalau lu emang ngejar paket lengkap dan lu mau full size dan ngerasain sesuatu yang mungkin akan menjadi apa istilahnya ya, fitur keyboard mungkin ke depannya, gimmick ke depannya lu udah bisa nyoba duluan di ini. Dan yang terakhir, mohon maaf, Corsair K65 Mini karena you're too basic and gue nggak pakai produk Corsair jadi saya tidak perlu RGB-nya. Dah. Saya yakin Anda jawabannya juga nggak jauh beda dari saya. Kalau gue pertama, tentu saja berbeda jauh sebenarnya sama Jordi urutannya. Kalau gue pertama adalah Razer Black Widow V3 Mini Hyperspeed. Cuman mungkin kalau gue lebih suka yang linear, yang yellow switch kan. Gue kebetulan pakai itu di rumah dan gue pakai itu kebetulan lagi gue pakai karena dia wireless enak kan. Koneksinya lengkap, layoutnya gue suka kecil, jadi nggak makan tempat di meja gue. Terus secara kontrol, software, baterai juga ini top, gue suka. Harga menurut gue nih make sense. Dan look-nya tuh minimalis banget sih. Iya, look-nya ini oke banget. Dan dia kan ada ngeluarin versi yang Phantom keycap tuh. Yang Phantom keycap itu juga bagus tuh. Itu kan baru rilis tapi beberapa. Iya, baru rilis benar. Cuman gue kalau dilihat di showcase itu cakep. Semoga tapi aja. by the way untuk keycapsnya oke buat lo? Keycapsnya buat gue oke. Oke. Iya, oke. Kalau dibandingin sama yang oke? Enggak. Tapi untuk gaming ini oke lah, bagus. Ini termasuk tergolong bagus. Kedua buat gue ini Falchion. Balik lagi, sebenarnya kalau iya benar Jody bilang, gue nih memang sukanya tuh keyboard yang layoutnya kecil gitu, karena meskipun meja gue gede banget luas, tapi tuh gue nggak suka keyboard gede gitu. Jadi ya gue bakalan stick ke keyboard yang 65%, 75 gitu. Jadi full size tuh udah pasti udah di luar dari selera gue gitu. Jadi kalau ngurutin ya ini Falchion juga oke gitu. Cuman mungkin gue nggak setujunya sama beberapa key yang dia nggak normal. Iya kayak switch-nya Logitech yang bikin lu tuh susah untuk ganti keycaps. Iya betul. Di sini juga ada beberapa key yang dia pendek kayak backspace, terus kayak shift tuh susah dicari. Jadi gua nggak bisa. Tapi karena sama itu plus point buat gue. Karena gue nggak suka stick yang kotak. Betul. Nah kalau gua kan mungkin karena gue lebih ke customisasi, jadi ini
kedua lah. Ini mah nggak usah custom deh. Ya ini udah nggak usah di custom sih ibaratnya ya. Cuman ya secara overall Ketiga. gitu. Ketiga enggak. Terlalu kecil. Enggak, tapi yang khusus ini enggak. Nggak, sebenarnya kalau Sorry. kita ngomong 65 tuh ada satu yang menarik tuh, yang Cooler Master itu. Iya, cuma belum. barangnya. Belum rilis, sayang banget. Terus yang selanjutnya mungkin gue kesini sih. Karena sebenarnya nggak ada pilihan lain gitu kan. Ya jadi gue mau ngomong pilihan gue yang 3 tuh ini Huntsman V2 analog. Nah ya ini gue setuju sama Jordi dari sisi inovasi mungkin ini yang yang eksekusinya menurut gue bagus sih. Dari dibandingin sama yang merek sebelah. Yang cuman switch segini doang. Ya enggak. Apaan sih? Ya pokoknya gitu. Kayak gitu nih overall ini pick ketiga gue kalau diantara semuanya. Ya kalau ngejar prestige, ngejar looks ini sih. Ya prestige ya bisa lah. Kalau kalian anaknya gaming banget Razer, ya ini. Minjang Tanboy. Minjang Tanboy. Keempat. Enggak, keempat ini. Mohon maaf ya. Mohon maaf gue ini. Jahat banget lu. Di 813. Gue sebenarnya gue setuju lagi sama Jordi kalau gue prefer yang lebih kecil, TKL mungkin, yang lebih make sense. Iya, itu tuh udah kayak the best of everything. Iya, cuman masalahnya nggak ada di sini gitu. Ada. Hah? Ada? 6 juta. Wireless. Iya, karena kan berarti dia masukin barangnya wireless itu dia bayar per barang. Oh iya. Itu yang bikin mahal kan postelnya. Ya cuman ya ini gue oke karena low profile tuh sebenarnya enak. Terutama yang clicky. Gue tuh setuju kalau dia ngomong, kalau Jordi bilang switch-nya enak, gue setuju. Ini salah satu clicky. switch yang enak. Dia clicky tapi nggak annoying gitu. Iya. Dan suaranya juga masih bisa diterima di telinga gitu. Cuman gue mungkin di sini nggak setuju sama full size-nya doang. Iya, gue juga Itu- kalau bisa gue potong. Gak bisa gue gergaji nih. Yang terakhir ini, mohon maaf. Ini mungkin yang paling apa ya? Paling to be honest, menurut gue nih salah satu keyboard yang paling tidak gue expect dari Corsair sih. Gitu karena Corsair dari mungkin kalau ngomongin track record mereka bikin keyboard tuh niat. Cuman di sini terlihat malas sih menurut gue ya. Kayak cuman pengen masuk ke pasar 65. Betul, kayak 60. ke pasar 60% dan lu lihat nih kayak keyboard ODM Cina gitu nggak sih? Iya, setuju. Ya kan? Maksud gue kalau Corsair ya setidaknya dia bisa biasanya kan mereka foto effort untuk desain yang khasnya mereka lah, ya kan? Aluminium, floating maksud segala gua macam. kalau dia bikin floating aluminium dengan ya kurang lebih pasti kelihatannya kayak gini nih. Iya, kalau Cuma misalkan paling nggak ada ininya dan dia warna silver pasti. Nah itu masih still looks better gitu. iya, daripada lu bikinnya kayak gini doang gitu. Ya mohon maaf gitu ya, cuman ya dari sisi gua Corsair yang setidaknya di 5 ini yang gua paling least Terbawah. Iya, paling terbawah lah, paling ya kayak gitu. Cuman meskipun secara fundamental sebenarnya ini oke-oke aja. Cuman gue mungkin sentimen dari sisi kenapa Corsair bikin keyboard yang kurang niat gitu. Itu aja sih. Ya harus dia dapat inilah. Ya terus dapat dasar. Ya, kalau Oke. seperti itu Itu aja mungkin ya untuk rapid episode keyboard gaming. keyboard gaming yang termurah tapi kita punya. Oke. Sebenarnya masih ada sih. Cuman ntar aja. Oke, nanti link pembeliannya semuanya di bawah. Nextnya kita akan bahas brand-brand lokal. Harusnya ada siapa aja? Brand lokal 60% ada 5 nggak sih sekarang? Harusnya ada Vortex Series VX5, VX5 Pro, Fantech Maxfit 61, Kodo Gecko. Itu udah berapa? 4. Satu lagi belum ada. Gus. Paradox Ghost ya. Nama dia 60. Dia emang 60 nggak? 65 itu. Oh 65 ya? Nggak ada berarti ya? Masa sih harusnya ada Royal Clutch, tapi kita nggak ada Royal Clutch. Skylong yang 64. Noir? Noir nggak ada. Noir 65. Rexus? Rexus 71 Ki. Oke, ya udahlah nanti kita lihat aja nanti kalau emang nggak 5 ya udah 4 yang penting ada. Kalau nggak ya emang keyboard lokal. 5 keyboard lokal terbaik aja lah menurut kita. Keychron tuh Indonesia nggak sih? Enggak, bukan. Oke, itu aja. Jangan lupa untuk follow Lazy Gadgets ya. Gua Jordan Ardonya 2, silakan. Cruisianesnya 2 Instagram. Jangan lupa ikutin Cetit juga, CTID. Seperti biasa lo youtube.com/CTID, Instagram juga KNKTKID. Karena di situ gue bahas keyboard semuanya lebih expert lagi, kan lebih lengkap lah. Maksud lu Gitu. sengaja di sini beginner. Enggak gitu maksudnya. Tapi terbaik dari semuanya adalah ini ya. Dari semua produk ini yang paling terbaik karena ya perlu darah untuk membuat ini, makanya warna merah kan. Tapi intinya ya tunggu aja lah, harusnya gue nggak tahu sih sebenarnya video ini naik kapan, gue rasa bakal lama banget lagi, tapi yaudah tungguin aja, nanti pasti semua informasi ada di semua channel Lazy Media dan Cranky Tech itu Lazy Media ya?
Buat yang nggak tahu nih, Perlu diingat. Rankitech itu Lazy Media emang. Itu di intro tuh udah ada, powered by the Lazy Media gitu. Oh mungkin orang ngira lu partnership doang. Iya, tapi sebenarnya juga gue Karena bagian lu dari nggak tinggal di talent. sini. Coba kalau setiap live tuh ada muka lu. Oke, bye bye guys. Bye bye.